Sabtu free nggak kak? Nonton yuk. Free, tapi nonton apa? Iya, ini ada film baru, judulnya Fasa Gelap. Film horor Indonesia. Kamu kan tahu, aku kurang suka sama film horor lokal. Lagian, ini kayaknya bagus deh. Coba nonton dulu trailernya. Ya udah deh, nanti coba aku nonton trailernya. Kenapa sih kurang suka nonton film horor Indonesia? Aku tuh penasaran deh, dari dulu kakak selalu kayak gini. Mending kamu pulang dulu. Jadi nanti aku jelasin kenapa aku kurang suka sama film horor Indonesia. Aku mau lanjut baca buku dulu nih. Oke, ini aku juga mau pulang kok. Yaudah, bye. Bye. Oh, kamu udah pulang? Sini. Kebetulan aku udah selesai juga baca bukunya. Aku bakal jelasin ke kamu kenapa aku kurang suka sama film horor Indonesia. Nah, kamu kan tahu kalau aku itu anak ilmu komunikasi dan sempet belajar tentang film juga. Jadi ya aku sedikit tahu lah aspek-aspek tentang film. Tapi sebelum aku kasih tahu ke kamu kenapa aku kurang suka sama film horor Indonesia, aku bakal kasih tahu dulu apa itu film. Kamu tahu kan kalau film itu bisa disebut juga sebagai sinema. Dan dia ini juga salah satu sebagai budaya populer. Tapi munculnya film dulu menimbulkan banyak perdebatan karena nggak bisa dibilang sebagai karya seni yang otentik. Karena film itu dulu sering dihubungkan sama komersil. Tapi setelah munculnya teori postmodern, visual dalam film ini menggambarkan masa lalu atau menyajikan imajinasi dan pengalaman hidup manusia. Nah, film itu sering menampilkan fenomena yang terjadi di kehidupan manusia atau di aktivitas sehari-hari kita yang memang secara nyata muncul di realitas sosial. Nah, makanya kenapa genre itu ada berbagai macam ya? Karena tema-tema yang berbeda dalam setiap film, contohnya ada tentang cinta, harapan, atau mungkin kejahatan, kekerasan, kayak gitu. Nah, makanya film itu termasuk ke dalam budaya populer. Menurut para kritikus dan industri film sepakat, kalau cerita yang ada di film nggak cuman penentu genrenya aja, tapi berbagai aspek yang mendukung dalam menampilkan film itulah yang membentuk genre film. Respon dan ekspektasi penonton juga mempengaruhi hal ini loh. Nah, kalau film horor seringkali kan dikategorikan sebagai film yang melibatkan respon audiensnya. Karena film horor tuh membuat perasaan gak nyaman gak sih? Terus bikin takut, kaget, dan biasanya tuh didominasi sama warna gelap. Ambiasnya juga mengerikan gak sih? Kalau menurutku, film horor Indonesia itu kebanyakan ceritanya tentang cerita rakyat, mitos, pesugihan, atau balas dendam dari sosok hantu perempuan. Apalagi cerita-cerita yang menghubungkan dengan santet. Nah, memang seperti penjelasanku di awal tadi, kalau cerita-cerita film horor Indonesia ini bisa dianggap relate ya, atau familiar dengan kehidupan masyarakat Indonesia, atau masyarakat di Asia Tenggara. Gak cuma itu aja, kadang aku ngerasa setiap kali nonton horor Indonesia tuh selalu ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu. Entah dari kualitas pengambilan gambar, ambience atau suasananya, genre yang itu-itu aja, sampai color gradingnya yang kurang bagus. Ya itu semua gak bisa dipungkiri ya, kalau dari segi kualitas mungkin jauh dari film horor luar. Karena anggaran dana selama syuting kurang,
Jadi nggak heran kalau itu semua bisa mempengaruhi kualitas filmnya. Nah, aku mau jelasin dari sudut pandangku aja ya, dan kritik untuk beberapa film horor Indonesia yang udah aku tonton. Nah, yang udah aku tonton tuh ada film Pamali, Sebelum Iblis Menjemput, Pesugihan Bersekutu dengan Iblis, dan ini nih yang populer, Pengabdi Setan. Nah, kalau menurutku, film horor Indonesia itu kebanyakan tentang pesugihan, mitos, cerita rakyat, atau kisah di balik hantu perempuan. Ya, semacam kayak teror-teror hantu perempuan gitu. Nah, mungkin ini relate atau familiar dengan masyarakat Indonesia ataupun orang-orang di Asia Tenggara. Tapi apakah itu bisa dianggap familiar oleh orang-orang luar negeri? Karena melihat perkembangan industri film horor Indonesia, kayaknya kita kurang bisa mencapai target di pasar global. Sampai film yang katanya diangkat dari kisah nyata dan dari cerita-cerita yang viral di media sosial kayak Twitter ataupun TikTok itu malah dijadiin film dan lumayan ramai peminatnya. Gak cuman itu aja, kadang aku tuh setiap nonton film horor Indonesia selalu ngerasa ada yang kurang. Kayak entah pengambilan gambarnya yang itu aja, atau genrenya ya itu lagi, tentang mungkin pesugihan lah, atau cerita rakyat. Terus juga ambience-nya tuh kadang kayak kurang dapet gitu, apalagi color gradingnya. Cuman ya itu semua gak bisa dipungkiri kalau biaya untuk syuting itu kurang, jadi bisa mempengaruhi kualitas filmnya. Memang sih, di sisi lain hal itu bisa jadi ciri khas dari film horor Indonesia dengan mengangkat cerita rakyat, mistos, santet, atau kisah nyata yang memang dialami masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya bisa loh sedikit dimodifikasi biar bisa dipahami atau familiar lah di semua kalangan. Contohnya ya kayak film Pengabdi Setan tadi. Mereka cukup dapat topik perbincangan gak cuma di Indonesia atau di negara-negara Asia Tenggara. Tapi banyak banget orang-orang luar negeri yang suka sama film ini. Bisa kamu cek deh di trailer Pengabdi Setan di bagian kolom komennya. Nah, kenapa ini aku bahas? Soalnya waktu film horor Indonesia jadi topik perbincangan kayak gini, itu termasuk keberhasilan buat menarik penonton secara global loh. Langkah awal ini menurutku cukup baik lah ya. Kalau udah nonton filmnya, pasti kamu setuju. Soalnya ini juga termasuk kemajuan untuk film horor Indonesia yang udah masuk adanya tahap kodifikasi dari segi cerita. Yang bisa dibilang bakal lumayan relate lah ya sama penikmat horor di luar negeri, gak cuma di Indonesia aja. Memang, buat sebagian penikmat film horor Indonesia, mungkin bakal banyak yang bilang, ciri khas dari budaya Indonesianya kurang. Atau sebagian mungkin kurang familiar sama tipe cerita di film Pengabdi Setan. Tapi dengan latar budaya lokal dan konflik dari budaya Eropa yang menurutku cukup menarik ini, bisa lah buat film horor Indonesia ini nyampe ke pasar global. Jadi penikmatnya bukan orang-orang Indonesia aja atau orang-orang di negara Asia Tenggara, tapi bisa nyampe ke berbagai negara. Nah, di film Pengabdi Setan tuh kan yang paling identik adalah sosok hantu perempuannya ya. Sebagai ibu yang merepresentasikan perempuan tuh sebagai subjek produk sosial yang gagal karena hamil di luar nikah. Sebenarnya gak cuma dari film Pengabdi Setan aja sih. Film-film horor Indonesia yang dulu tuh malah lebih banyak gak sih menampilkan sosok hantu perempuan dengan kayak representasinya tuh produk sosial yang gagal gitu. Entah dia hamil di luar nikah, korban pemerkosaan, atau gak bisa menghasilkan keturunan.
Hal itu menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat loh, nggak cuma di Indonesia. Ya, realitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Perempuan sering dianggap sebelah mata dan diberikan beban ekspektasi sosial yang tinggi. Film horor yang mengangkat isu gender ini juga bisa loh menjadi langkah yang baik untuk industri film Indonesia biar lebih eksplor genre film-film yang baru. Dari penelitian ini, beberapa penggemar horor Indonesia secara umum tuh mereka seperti meremehkan gitu loh film horor karena seringkali dianggap negatif dan menggunakan istilah seperti jelek dan vulgar. Apalagi kalau kalian nonton film horor Indonesia yang jadul gitu lah ya, yang dulu-dulu, atau film luar negeri yang dulu-dulu juga tuh. Pasti ada aja adegan yang vulgar atau mungkin ya kurang enak lah ya ditonton. Walaupun film horor itu memang ya film yang cukup disturbing gak sih kadang. Nah, tapi hal itu tuh malah dianggap sesuatu yang lucu. Bahkan responden tuh lebih mengkritisi genre horor Indonesia dibandingkan ngebahas tentang segi konsumsinya. Nah, di kalangan konsumen remaja di Indonesia, mereka juga banyak nyebutin pesan moral atau moralitas sebagai aspek penting dalam film. Mereka tuh kayak berpendapat kalau film itu harus yang bermutu gitu loh. Kalau saran dari aku untuk industri film horor Indonesia ya, coba explore genre untuk menghasilkan cerita-cerita horor yang bisa menarik pasar global. Contohnya menggabungkan beberapa genre atau coba genre baru kayak horor psikologis, coba horor komedi, supernatural, atau masih banyak lagi genre yang mungkin bisa dianggap fresh, baru dari industri film horor Indonesia. Nah, strategi marketing dan promosi di media sosial tuh juga penting loh dan perlu diperbaiki. Mungkin bisa melibatkan influencer atau melibatkan penonton setiap film horor Indonesia. Nah, untuk kualitas filmnya nih, bisa dengan teknik pengambilan gambar yang lebih bervariasi dengan angle yang tepat, terus membangun ambience yang tepat juga dengan menampilkan color grading biar visualnya tuh epic dan menghadirkan perkembangan karakter dalam penokohan yang menarik. Nah, itu semua tentunya memerlukan anggaran yang gak sedikit ya, dan memang perlu diperhatikan. Nah, di sini peran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung perkembangan industri film Indonesia. Dari penelitian ini, aku tuh baca kalau beberapa negara tuh menetapkan beberapa kebijakan tertentu untuk mendukung distribusi dan eksibisi film di sana. Contohnya nih, ada pemerintah New Zealand yang memberikan subsidi langsung ke bioskop untuk eksibisi film. Terus ada pemerintah Jerman yang ngasih kebijakan bebas pajak untuk biaya produksi film di bawah 250.000 US dollar. Ada pemerintah Swedia juga yang ngasih kebijakan untuk membedakan pajak buat film lokal box office dan non-box office. Nah, untuk pemerintah Australia, mereka bikin lembaga khusus loh buat nanganin pasar film global. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di negara-negara itu, dan masih banyak negara lain yang belum aku sebutin, ternyata bikin minat masyarakat untuk nonton film tuh jadi meningkat, sehingga meningkatkan jumlah penonton film di bioskop. Nah, hal ini kan termasuk efek yang positif ya. Kamu tahu kan film-film ini kayak Do You See What I See, Reonized, 10 PM, dan yang baru-baru ini rilis tuh ada Kuasa Gelap dan Santet Segoro Pitu. Nah, kalau menurut aku, film-film itu udah menunjukkan perkembangan dari alur cerita untuk film horor Indonesia. Nah, kayak narasi, pesan yang ingin disampaikan, dan mereka juga menyajikan kritik sosial yang bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, yang bentar lagi bakalan rilis tuh ada film Panggonan Wingit Miss K yang diangkat dari kisah nyata di apartemen Surabaya.
kira-kira film ini bisa nggak ya memenuhi aspek-aspek yang udah aku sebutin tadi? Kalau menurut kamu gimana? Oh ya, reminder juga ya buat kamu untuk terus mendukung industri film Indonesia dengan menonton secara legal di bioskop dan streaming di platform yang legal juga. Oke, mungkin sekian dari aku kali ini. Bye-bye.